Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sepak bola buat semua yang menonton video ini. Dan Alhamdulillah semalam kita telah menyaksikan penampilan timnas Indonesia di laga terakhir di kandang sendiri menghadapi timnas China pada 5 Juni 2025 semalam. Dan keputusan akhir Indonesia telah memenangi perlawanan tersebut. Apa yang menarik untuk kita bahas pada kali ini? Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang telah berjaya sampai ke putaran yang ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan selepas ini Indonesia akan menghadapi timnas Jepang. Ini sudah pasti akan mendapat tantangan yang hebat ya, karena Jepang adalah tim yang paling unggul di grup C. Semalam dikalahkan pula oleh Australia. Ramai yang tidak menduga tuh sebenarnya Jepang dikalahkan oleh Australia. Tetapi dalam sepak bola segala-galanya boleh berlaku ya. Tidak ada perkara mustahil dalam sepak bola ini. Dan beruntung ASEAN mempunyai Indonesia. Sebab satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN adalah timnas Indonesia. Jadi sekarang ASEAN ada satu wakil yang sudah sampai ke peringkat yang boleh dibanggakan, karena ini adalah rekod ya, rekod yang sukar untuk dicapai. Tetapi timnas Indonesia telah membuktikan bahawa apa yang telah direncanakan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia untuk menjadikan tim mereka ini adalah tim yang terbaik. Dan untuk jangka masa ke depan, Indonesia mensasarkan agar timnas Indonesia ini berada di 100 besar ranking peringkat FIFA dan mewujudkan ataupun melahirkan talenta-talenta yang muda seiring dengan apa yang telah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola di Indonesia. So, ASEAN beruntung punya Indonesia. Jadi sangat beruntung ya kita di ASEAN ini, sebab kita tidak malu sudah. Sebab ASEAN sebelum ini dipandang remeh oleh negara-negara Timur Tengah ya, dari segi sepak bola. Begitu juga dari aspek-aspek yang lain. Dan kali ini Indonesia telah menunjukkan bahawa di ASEAN ini ada tim tunggal yang telah sampai ke peringkat yang sangat membanggakan. Bukan saja rakyat Indonesia merasa bangga, saya sebagai rakyat Malaysia ya turut berbangga atas pencapaian dan kedudukan yang telah dikecapi oleh Indonesia saat ini. Semalam saya melihat ya pemain-pemain yang telah ditampilkan ya untuk memperjuangkan merah putih ini, pemain-pemain gabungan daripada pemain diaspora dan juga pemain lokal. Itu telah mewujudkan satu chemistry yang cukup baik, dan telah terbukti bahwa pemain-pemain lokal juga seiring yang mampu bersaing dengan tim-tim yang besar seperti yang semalam menghadapi timnas China. Jadi apa yang biasa saya dengar di media sosial tentang pemain lokal ini, mereka mengatakan bahwa pemain lokal ini tidak berpotensi. Jadi itu makanya diambil pemain-pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Dan semalam segala persoalan telah terjawab. Dan ini menunjukkan bahawa apa yang telah diperkatakan ya, apa yang telah dihujat selama ini, apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia terjawab semua apabila pemain-pemain lokal telah membuktikan bahawa mereka juga
ya berhak untuk membela merah putih, dan mereka telah membuktikan bukan sekadar kata-kata tetapi dari segi penampilan mereka semalam, wow, memang cukup baik ya, kombinasi pemain-pemain diaspora dan juga lokal, 50-50 lah yang saya lihat begitu tentang permainan yang dilakukan, seperti Ricky Kambuaya ya, cukup bertenaga mengawal dan juga menghalang serangan-serangan yang telah dilakukan oleh timnas China. Dan saya juga agak kaget ya, pemain-pemain timnas China semalam mereka punya semangat luar biasa. Kalau sebelum ini ketika Indonesia dikalahkan yang perlawanan pertama ya, menghadapi China tu, saya lihat dari segi pemain-pemain timnas China itu tidaklah seperti mana semalam. Dan kenapa semalam itu pemain-pemain timnas China sudah berubah wajah dari segi mereka punya agresif di padang ya, serangan-serangan yang begitu keras, begitu konsisten. Memang saya lihat ada perbedaannya. Saya dapat memberi satu pandangan ya, ataupun opini berkaitan dengan kenapa semalam ada perubahan yang cukup ketara tentang pemain timnas China. Begini, dia melihat apabila timnas Indonesia ya sudah berada di satu kedudukan yang sangat baik dan satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN, dan di dalam timnas Indonesia itu ada pemain-pemain yang memang top ya di Eropa telah gabung dalam timnas Indonesia. Jadi dari segi mereka menghadapi timnas Indonesia ini tidak seperti mana persepsi mereka ketika laga yang pertama itu. Jadi maka itu saya lihat di awal babak pertama itu memang cukup tegang ya, tegang karena masing-masing tim melakukan serangan-serangan yang cukup menarik, dan timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia, mereka juga telah menggegarkan ya gawang ataupun benteng pertahanan timnas China semalam. Nah, ini membuktikan bahwa gabungan pemain-pemain lokal ini adalah satu perkara yang harus diberi dukungan dan juga diberi peluang kepada mereka, kerana lihat penampilan semalam begitu cantik ya, apabila sang pelatih Patrick Kluivert ya telah membuat penilaian analisa tentang pemain-pemain lokal ini. Sebenarnya mereka ini layak, ataupun mereka ini sekiranya diberi peluang, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Dan sesi kedua ataupun pada babak yang kedua itu saya melihat setelah berlaku pertukaran, Beckham ada, Ramadan Sananta ada ya. Jadi di situ juga ada berlaku serangan yang telah menggegarkan ya gawang timnas China ketika Ramadan Sananta membuat serangan padahal dia baru masuk. Lepas itu serangan yang dia telah lakukan telah menggegarkan pertahanan timnas China, dan di akhir perlawanan itu Indonesia telah berjaya meraih 3 poin. Soal berapa gol itu kita tolak ke tepi. Yang penting Indonesia menang, dapat meraih 3 poin. Laga di kandang sendiri, lepas tu mereka telah berjaya meraih 3 poin. Dan semalam juga telah berlangsung perlawanan antara Jepang dan juga Australia. Jadi apabila Australia mengalahkan Jepang, jadi peluang untuk Indonesia untuk terus ke final itu agak sedikit tidak dapat diteruskan, kerana Indonesia berada di urutan yang tidak layak untuk ke final secara otomatik. Mereka perlu menjalani tantangan untuk putaran yang keempat selepas ini. Namun apapun, bila melihat dari segi keberhasilan Indonesia melahirkan satu tim yang telah mengharumkan juga nama ASEAN ini, semua
negara-negara se-ASEAN berbangga ya atas perjuangan timnas Indonesia. Jadi kita beruntung sebenarnya di ASEAN ini karena mempunyai timnas Indonesia yang telah menaikkan juga nama ASEAN di pesada dunia. Jadi yang saya lihat untuk pemain-pemain timnas Indonesia, mereka adalah tim yang harus diberi jempol, harus diberi semangat dan juga harus diberi dukungan terus atas perjuangan mereka. Jadi terima kasih Indonesia ya karena mengharumkan juga nama ASEAN di pentas dunia. Jadi semoga pemain-pemain timnas Indonesia selepas ini mereka dapat melakukan yang lagi terbaik dan semoga apa yang telah dilakukan oleh sepak bola di Indonesia dapat memberi motivasi dan juga dapat menginspirasikan kepada tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi guys, memang kalau saya lihat permainan semalam cukup solid dan saya sangat berpuas hati penampilan timnas Indonesia dengan pertukaran-pertukaran yang telah dilakukan itu menepati cita rasa saya sebagai penikmat sepak bola yang ada di Malaysia. Jadi guys, apapun, semoga sepak bola ini dapat mempersatukan kita ya, ukhuwah sesama negara tetangga, karena sudah tiba saatnya untuk kita memberi dukungan, support antara satu sama yang lain. Dan Indonesia adalah tim yang telah mengharumkan nama ASEAN dan kita sangat beruntung karena di ASEAN ini kita punyai Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.